Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan di hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam program, sekali lagi program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Untuk itu, sebelum kita membaca akan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, ya Tuhan kami. Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah menganugerahkan Roh Kudus bagi kami umat-Mu sebagai penolong, sebagai penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Kembali di hari ini, dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan sebagian dari sabda kebenaran firman. Karena itu Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah, yang berdiam di tengah-tengah kehidupan kami selaku orang yang percaya dan beriman kepada Engkau, ya Yesus Kristus, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa kehendak Tuhan, apa rencana dan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, dalam aktivitas kerja usaha kami dituntun oleh Roh Kudus, kami dituntun oleh kebenaran firman, sehingga kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8. Kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8 sebagai nats firman Tuhan bagi kita di saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan dalam perikop hidup oleh roh. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan bagi kita di saat ini, hidup oleh roh. Saudara-saudara yang kekasih, kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, baru saja melewati perayaan akan pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas murid-murid. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam iman percaya kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita meyakini dan mengimani bahwa kita juga sudah dianugerahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tema maupun perikop pembacaan di saat ini, hidup oleh roh, mengingatkan kita, memberi arti bagi kita bahwa setiap orang yang percaya, yang hidupnya telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, wajib untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, wajib untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan karena itu segala perbuatan dosa atau kedagingan itu harus benar-benar kita tinggalkan, harus benar-benar kita hilangkan, jauhkan dari kehidupan kita. Sebab firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus membuang semua perbuatan daging? Firman Tuhan dengan tegas dalam pembacaan kita di saat ini, dalam nas pembacaan kita mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bahkan dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 7 bagian A, dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara-saudara pemirsa tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu adalah sia-sia ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang senantiasa rajin dalam persekutuan, beribadah setiap hari Minggu, beribadah dalam setiap ibadah-ibadah di dalam jemaat, tetapi kita belum melepaskan akan segala keinginan daging. Berarti semua sia-sia. Karena itu tidak berkenan kepada Allah kalau dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku percaya, yang beriman kepada Tuhan, kita masih mempertahankan akan segala keinginan daging di dalam kehidupan kita. Karena saudara-saudara, Rasul Petrus juga berkata dalam suratnya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus hidup sebagai manusia yang baru, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan, supaya kita yang sudah ditebus dengan harga yang mahal itu berkenan kepada Allah, supaya kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita mendapatkan akan kasih karunia dan berkat dari Allah. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu kita bisa lihat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24. Kan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemirsa tabura Injil yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia, kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, pergumulan, persoalan di dalam kehidupan kita. Dalam ketaatan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan, maka satu oknum, yaitu si iblis, akan berupaya, berusaha dengan berbagai macam tipu muslihat, tipu daya, untuk bagaimana supaya kita jauh daripada kehendak Tuhan, supaya kita hidup dalam dosa, supaya kita tetap dikungkung oleh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan kedagingan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan karena itu, tanggung jawab iman kita sebagai orang-orang yang percaya, kita diingatkan kembali sekali lagi, kalau kita hidup di dalam roh, maka segala apa yang kita lakukan, ketaatan kesetiaan kita, bukan hanya sekedar di kulit saja, bukan hanya sekedar di luar saja, dalam perkataan saja, dalam apa yang kita nyatakan, tetapi benar-benar kita menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging di dalam kehidupan kita. Keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang jauh daripada berkat-berkat Tuhan. Sebagai orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, dia harus menyatakan kehidupan dalam ketulusan,
kesetiaan, ketaatan, ketekunan di dalam Tuhan. Supaya benar-benar apa yang disaksikan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bahwa kehidupan kita yang sudah dimerdekakan, kehidupan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, itu benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kita, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, percuma kita berkata kita orang beriman, percuma kita hidup menyatakan bahwa orang yang selalu hadir dalam persekutuan, rajin beribadah, mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan, tetapi kita belum meninggalkan perbuatan-perbuatan daging. Bahkan kadangkala hamba-hamba Tuhan pun masih seringkali tidak bisa meninggalkan akan perbuatan-perbuatan daging. Karena itu saudara-saudara, apa artinya semuanya itu di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kalau kita masih hidup jauh daripada kehendak Tuhan? Apalah artinya semuanya itu di dalam kehidupan kita kalau hidup kita masih atau tidak dituntun oleh Roh Kudus? Karena firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita baca dalam pembacaan atau perikop pembacaan kita dalam Roma pasal 8 ayat 13, dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Berhati-hatilah dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita sekali lagi, kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi kita hidup dalam Roh, mematikan perbuatan-perbuatan daging, maka kita akan hidup. Itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita, sehingga firman kebenaran sekali lagi di hari ini, mari kita hidup dalam Roh, dalam ketaatan, kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan, supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah akan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, untuk firman kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan untuk bagaimana kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, untuk bagaimana kami hidup dalam Roh, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan daging, karena perbuatan daging akan menyebabkan kami mengalami kematian yang kekal. Tetapi ketika kami oleh kuasa Roh Kudus sendiri kami hidup dalam Roh, maka ada kehidupan kekal yang akan dianugerahkan di dalam kehidupan kami. Karena itu terima kasih ya Bapa ya Tuhan kami, kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, kami dengarkan di hari ini, senantiasa menuntun kehidupan kami. Firman kebenaran yang senantiasa disampaikan lewat program Tabura Injil setiap hari, itu senantiasa menjadi penuntun kehidupan kami selaku umat-Mu. Sehingga umat Tuhan, pemirsa Tabura Injil, senantiasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan di hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati setiap kehidupan kita. Dan terus saksikanlah program Tabura Injil Kelas Siapin Selatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.